setiap sistem pembelajaran, tentunya semua warga sekolah terikat oleh sebuah peraturan. Peraturan ditujukan untuk mengatur, mengendalikan, dan membatasi perilaku warga sekolah demi terbentuknya kegiatan belajar mengajar yang kondusif. Begitu pula dengan SMA Unggulan CT Arsa Foundation Sukoharjo. Ada berbagai macam peraturan yang sebagian diantaranya berbeda dengan peraturan sekolah pada umumnya. Peraturan tersebut menjadikan para murid harus mampu beradaptasi dengan segala kemungkinan yang ada. Sebagai hasil wawancara dari hal-hal di atas, kami mampu memutuskan beberapa hal, yaitu: pertama, peraturan di sekolah. Ada banyak peraturan di SMA Unggulan CT Arsa Foundation Sukoharjo yang mengatur tentang kehidupan di sekolah, di asrama, penggunaan handphone, seragam, panca prasetya, panca krida, dan kode kehormatan yang melarang siswa untuk berbuat curang. Dari peraturan-peraturan tersebut, ada hal-hal yang harus diperhatikan. 1. Kedisiplinan. Kedisiplinan menjadi hal yang harus diutamakan oleh siswa. Ketepatan waktu dalam melakukan sesuatu memperlihatkan kesungguhan, juga menghasilkan hal yang lebih baik daripada memilih mengulur waktu pekerjaan. Di sisi lain, ketidakdisiplinan akan berimbas buruk kepada kegiatan-kegiatan kita berikutnya. 2. Kejujuran. Jujur termasuk dalam kode kehormatan siswa. Jujur menjadi hal penting untuk peserta didik. Ketika seseorang tidak terbiasa jujur, maka ia akan mungkin mencontek, mencuri, dan melakukan hal-hal yang merugikan lainnya. Karena itu, ada konsekuensi besar di belakang ketidakjujuran. Yang ketiga yaitu kebersihan dan kerapian. Dalam lingkungan berasrama maupun sekolah, siswa harus mampu menjaga kebersihan diri sendiri dan juga lingkungan. Karena dalam kehidupan berasrama tidak ada orang tua, sehingga siswa dituntut untuk menjadi mandiri. Kemudian yang kedua adalah pelanggaran. Peraturan ada untuk dilanggar, terdengar familiar. Ya, bahkan jika peraturan dibuat, pikiran manusia untuk melanggar tidak akan hilang. Ada peraturan, maka sedikitnya pasti ada pelanggar. Berikut pelanggaran-pelanggaran yang pernah terjadi di SMA Unggulan CT Arsa Foundation Sukoharjo. Yang pertama adalah pencurian. Dalam beberapa kasus terdapat pencurian berupa uang, jajan, maupun barang lainnya. Yang kedua adalah penyalahgunaan waktu penggunaan handphone. Penggunaan handphone telah diberi waktu tersendiri, namun mungkin karena beberapa alasan seperti kebiasaan menggunakan handphone, kemudian harus beradaptasi dengan waktu penggunaan handphone yang singkat, maka ada beberapa yang melakukan pelanggaran terhadap hal tersebut. Yang ketiga adalah pacaran. Tertarik dengan lawan jenis menjadi salah satu ciri pubertas. Mungkin karena hal itulah ada siswa-siswi yang melanggar karena gejolak masa muda. Meskipun pacaran sendiri telah dilarang dengan keras. Dan yang keempat adalah kabur dari sekolah. 3. Konsekuensi atau hukuman. Setelah pelanggaran harus ada konsekuensi. Hal ini demi didapatkannya efek jera baik bagi pelaku maupun pengamat dan pendengar. Berikut tata cara pemberian konsekuensi. 1. Konsekuensi pelanggaran dilakukan dengan pemberian surat pelanggaran. Ada SP1, 2, 3, dan yang terberat adalah SP4 ketika seseorang melakukan pelanggaran berat seperti menyontek, mencuri, pacaran, dan sebagainya. Maka mereka beresiko dikeluarkan dari sekolah setelah diberikan SP. Yang kedua, bagi pelanggaran lain, misalnya yang baru saja dibuat berkaitan dengan jajan, maka akan ada pengurangan waktu penggunaan handphone. Mungkin seiring berjalannya waktu akan ada hukuman-hukuman lainnya. Ketika kita memasuki lingkungan baru, sekolah baru, tentunya ada beberapa peraturan berbeda bahkan sangat jauh berbanding terbalik dari peraturan yang pernah kita temui dan pernah kita laksanakan sebelumnya. Lalu, bagaimana caranya agar kita bisa beradaptasi dengan peraturan sekolah yang ada di SMA Unggulan CT Arsa Foundation Sukoharjo? Beberapa tips yang saya dapatkan dari Kak Atiul dan Kak Ilham. Yang pertama, kita harus selalu ikhlas ketika kita melaksanakan peraturan tersebut. Kita harus optimis, disiplin, mandiri, dan selalu taat. Kita juga harus
mulai berpikiran logis. Kita juga harus belajar berpikiran logis ketika kita dihadapkan terhadap suatu masalah, ketika kita diharuskan untuk mengambil sebuah keputusan. Lalu kita juga harus berani keluar dari zona nyaman agar kita bisa mendapatkan pengalaman dan pengetahuan yang lebih luas lagi.